Bom bunuh diri menyerang Polsek Astana Anyar Bandung pagi tadi. Pelakunya mati dengan tubuh yang tercerai-berai. Satu polisi dilaporkan meninggal akibat serangan itu dan beberapa lainnya luka-luka termasuk warga sipil. Teroris itu mengutip ayat Al-Quran At-Taubah ayat 29 untuk membenarkan aksinya. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom alaikum, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Saya ingin mengucapkan duka cita dan simpati untuk para polisi yang kena serangan teroris pagi ini. Yang meninggal semoga keluarganya diberi kesabaran dan ketabahan, dan almarhum semoga diampuni segala kesalahannya dan dicatat sebagai jihad dan syahid. Yang luka-luka diberi kesabaran, kekuatan, dan cepat kesembuhan. Dan kita mendukung penuh aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan teroris ini. Dalam pesan yang ditulis teroris itu yang ditempel di bagian depan motor berbunyi, KUHP hukum syirik atau kafir, perangi para penegak hukum setan QS 929. QS singkatan dari Quran surah ke-9 namanya At-Taubah dan ayatnya yang dimaksud ke-29. Ayat ini, ayat 29 dari surat At-Taubah memang menjadi langganan para teroris untuk disalahgunakan. Ayat ini sering dijadikan dalih, bukan dalil, untuk membenarkan tindakan dan aksi terorisme mereka. KUHP adalah singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang KUHP yang baru disahkan kemarin, yang tak pernah sepi dari pro dan kontra. Tampaknya teroris itu mencuri momen pengesahan undang-undang KUHP untuk mendapatkan perhatian dari publik. Tapi mereka memang sangat anti KUHP, sebagaimana mereka juga anti terhadap Pancasila dan UUD 1945. Mereka tuding sebagai hukum yang kufur, hukum syirik, hukum tauhid. Tapi mengapa polsek atau polisi yang menjadi sasaran bom bunuh diri? Mengapa Mapolsek dijadikan tempat teroris melancarkan aksi mereka? Karena polisi paling depan yang bisa disebut sebagai para penegak hukum setan versi teroris itu. Karena itulah polisi menjadi sasaran paling awal dari serangan para teroris. Kasus penyerangan terorisme pada Polsek Astana Anyar Bandung hanya mengulangi pola serangan dan sasaran serangan dari kelompok-kelompok teroris sebelumnya. Duka cita dan simpati kita untuk mereka yang menjadi korban dan luka-luka. Isi ayat At-Taubah 29 yang sering disalahgunakan oleh teroris dipakai untuk menuduh dan mendakwa bahwa KUHP tidak mengharamkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitab hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun. Artinya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Dalam memahami ayat tadi, pola pikir yang dipakai para teroris itu benar-benar kadrun sekali, benar-benar kacau, benar-benar ruwet dan butek. Padahal apa yang diharamkan dalam agama juga disebut pidana alias kejahatan dalam KUHP. Seperti pidana pembunuhan, pencurian, saksi palsu, penipuan, perzinaan, dan lain sebagainya. Bagi saya apa yang diharamkan agama juga diharamkan di KUHP secara detail dan terperinci.
Saya tak melihat apa yang dilarang dalam agama tidak dilarang dalam KUHP. Indonesia juga adalah negeri yang sangat menghormati agama, bahkan memberikan jaminan dan perlindungan untuk pelaksanaan ibadah keagamaan. Indonesia tidak memusuhi agama, apalagi memusuhi Tuhan, Rasul, dan seluruh ajaran-ajaran keagamaan. Dari pemahaman ini saja asumsi kelompok teroris itu sudah terbantahkan. Kemudian kalau maksudnya orang-orang yang diberi Alkitab adalah orang-orang non-Muslim, maka orang-orang non-Muslim di Indonesia adalah WNI, adalah warga negara Indonesia yang sudah dibebani bayar pajak. Kalau dalam istilah Al-Quran tadi, al-jizyah. Semua WNI, apapun agamanya, semua dibebani untuk bayar pajak. WNI apapun agamanya tidak boleh diperangi. Apalagi Indonesia bukan negara kafir, Darul Kufri, bukan negara perang, Darul Harbi, tapi Darussalam, negeri yang damai. Artinya konteks Indonesia tidak masuk dalam maksud teks At-Taubah ayat 29. Apalagi ayat tadi menggunakan istilah al-qital yang artinya peperangan, dua pihak yang terlibat peperangan. Di Indonesia tidak ada perang. Tidak ada perang di internal atau dengan pihak eksternal di Indonesia. Bagaimana bisa memaksakan ayat-ayat tentang peperangan, al-qital, untuk konteks yang damai seperti Indonesia? Ini tidak masuk akal. Dalam membaca ayat-ayat Al-Quran pun kita tidak bisa hanya membaca dari terjemahannya saja. Kemudian merasa sudah paling tahu dan selanjutnya menghakimi orang lain. Membaca ayat-ayat Al-Quran perlu memahami sejarah, konteksnya, dan alasan dibalik setiap ayat yang turun, yang disebut dengan ilmu asbabun nuzul, pengetahuan tentang sebab musabab turunnya ayat. Dengan mengetahui masalah ini tentang asbabun nuzul dari ayat, kita tidak bisa memaksakan ayat yang beda konteks untuk konteks yang sama sekali bertentangan. Tidak bisa memaksakan ayat-ayat qital, peperangan, yang konteksnya perang untuk konteks yang damai. Tapi apa yang dilakukan oleh para teroris itu memaksakan teks yang beda konteks hanya sebagai dalih untuk pembenaran aksi terorisme mereka. Pemaksaan penafsiran ayat Al-Quran seperti At-Taubah ayat 29 memang umum ditemukan dengan banyak sekali kasus. Pemaksaan untuk tujuan politisasi, diskriminasi, kebencian berdasarkan isu sara hingga tujuan terorisme. Seperti halnya yang pernah terjadi pemaksaan penafsiran Al-Maidah 51 yang tujuannya merupakan larangan membangun koalisi, membangun aliansi, loyalitas atau al-wala dengan pihak musuh apapun agamanya. Tapi ayat itu dipolitisasi untuk mendiskriminasi calon pemimpin yang beda agama. Semoga kita dilindungi dari perbuatan jahat para teroris itu dan dilindungi dari perbuatan kadrun-kadrun yang mempolitisasi dan memaksakan ayat-ayat agama untuk tujuan jahat mereka. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.